Jadi misalnya ada dari Anda yang saat ini naksir pada 2 orang sekaligus, atau bahkan lebih. Apakah kira-kira bisa mengamalkan satu ajian pengasihan tetapi diniatkan untuk kedua orang ini? Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini, kita akan kembali membahas seputar amalan pengasihan. Beberapa waktu lalu, saya menerima pertanyaan tentang apakah bisa bila kita mengamalkan suatu ajian pengasihan untuk mempengaruhi 2 orang target sekaligus. Itulah pertanyaan yang ingin saya jawab lewat video ini. Jadi misalnya ada dari Anda yang saat ini naksir pada 2 orang sekaligus, atau bahkan lebih. Apakah kira-kira bisa mengamalkan satu ajian pengasihan tetapi diniatkan untuk kedua orang ini? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, maka seperti biasa saya ingatkan kembali bahwa ilmu pengasihan tetaplah sebuah ilmu. Semua ilmu berasal dari Tuhan dan dapat kita manfaatkan sesuai apa yang kita hajatkan, sesuai kebutuhan kita. Ibaratnya seperti ilmu matematika. Kemampuan berhitung misalnya. Ada kalanya kita pakai untuk menghitung jumlah belanjaan, ada kalanya juga kita pakai untuk mengukur tinggi bangunan. Penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari bisa macam-macam. Ilmu pengasihan pun demikian. Bisa ditujukan untuk macam-macam keperluan kita, meskipun tetap sama-sama bekerja dengan cara mempengaruhi perasaan seseorang. Bedanya tentu saja, matematika tergolong ilmu pasti, sedangkan ilmu pengasihan tidak. Jadi apakah satu aji pengasihan bisa dipakai untuk 2 target? Jawabannya adalah bisa. Lebih pun bisa. Sebab pengasihan sendiri merupakan istilah yang pengertiannya masih sangat luas. Ada 2 jenis pengasihan, yaitu pengasihan umum dan pengasihan khusus. Pengasihan umum artinya ditujukan untuk banyak orang, agar lebih kasih dan sayang terhadap kita. Sedangkan pengasihan khusus ditujukan untuk satu orang tertentu. Sehingga bila kita bicara tentang ilmu pengasihan, adalah sangat memungkinkan bagi kita untuk mengamalkan satu ilmu dengan niat untuk meluluhkan hati lebih dari satu orang. Dengan catatan, tentu saja kita harus bijak menggunakan ilmu yang telah kita kuasai. Taruhlah misalnya Anda ingin memikat 2 orang yang berbeda dengan satu amalan yang sama. Terhadap dua-duanya, Anda harus bisa bersikap baik dan tidak berniat untuk melukai. Dan yang perlu menjadi catatan Anda adalah bahwa belum tentu amalan ini akan memberikan hasil persis sama terhadap 2 target tersebut. Artinya, bisa jadi kena salah satu, bisa jadi juga akan terpikat dua-duanya. Dan bila terpikat dua-duanya, Anda harus siap bersikap bijak untuk memilih mana yang akan menjadi pendamping hidup Anda. Ada kalanya, memang akan lebih baik bagi Anda bila memiliki lebih dari satu target. Bukan karena maruk, bukan karena ingin jadi playboy, tapi karena seringkali kita tidak sadar bahwa apa yang kita inginkan belum tentu merupakan apa yang terbaik bagi kita. Katakanlah Anda mengejar satu orang target dengan rasa ingin yang sangat menggebu-gebu. Pokoknya hanya mau dengan yang itu, yang lain tidak mau. Ngototnya kita ini malah seringkali menjadikan ajian pengasihan sulit bereaksi. Sebab kita tidak bisa berpikir terbuka, tidak bisa memahami bahwa Tuhan lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Sedangkan bila kita bisa berpikir lebih luas, hasilnya pun biasanya akan lebih bagus. Meskipun orang pertama, alias target awal yang Anda tuju, tidak berhasil terpikat, pada akhirnya Anda tetap mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik. Karena bagaimanapun juga, lewat ajian pengasihan ini, kita memohon kepada Tuhan. Dan tangan Tuhan kerap bekerja dengan cara yang tidak bisa kita perkirakan. Intinya, jangan takut gagal. Takutlah bila tidak pernah berjuang. Demikianlah kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan seputar mengamalkan ajian pengasihan untuk banyak target. Semoga dapat menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.